Lapar nih weh. Makan apa kita enak ini? Jadi kita mau makan apa nih, Lek? Mie balap. Mie balap aja. Masa mie balap aja? Iya. Buah aja lah, weh. Udah lama nggak makan buah nih. Berapa satu orang? Cek ya. Ini buah apa kita beli dulu? Mau buah apa? Udah ke pasar aja dulu, nanti tahu kita apa kita beli tuh. Ya udah kumpul aja. Kumpul duit. Dapat berapa? Per orang berapa nih? 2000 aja. Goceng. Mari Bu ya. Oke. Nah. Kumpul nih. Banyak kali, Bang. Ini balik. Ini baliknya. Cek ya, goceng ya. Itu balik kan duitku kan. Udah nah. Wih, aku udah ngasih berapa, weh? Udah. Wih, itu dulu ya. Oke. Ntar ini kita mau pasar mana dulu? Aja. We're not perfect, but I never thought we were. Was it worth it? I really can't be sure, 'cause I've been hanging on to what we used to have, but no, I can't believe I'm giving you up after all that we've been through. It's never too much but not enough. It's not me and it's not you, two worlds apart, just trying to make it work, but Kita udah sampai pasar nih, weh. Ini dengan uang 50.000 ini dapat apa aja? Ayo kita cari. Yuk, kita gas yuk. Gas. Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau equilibrium, yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama. Pada prinsipnya, harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun, jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Mekanisme pasar yang bisa berjalan secara sehat akan dapat membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi di mana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stok, sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam satu periode tertentu sama dengan barang yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan atau equilibrium akan terbentuk. Lalu, apa itu penawaran dan permintaan? Permintaan atau demand adalah kemampuan dan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat pilihan harga selama periode tertentu. Permintaan dibedakan ke dalam permintaan efektif dan permintaan tidak efektif. Yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli, sedangkan yang dimaksud dengan permintaan tidak efektif adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara banyak barang jasa yang diminta dengan harganya. Hukum permintaan menyatakan semakin rendah harga dari suatu barang atau jasa, semakin banyak pula permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Hukum permintaan mempunyai hubungan yang negatif, yaitu hubungan yang berlawanan arah dari dua sisi pihak. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum permintaan bahwa jika harga produk naik, maka produk yang diminta akan turun, dan jika harga produk turun, maka produk yang diminta akan meningkat. Kemudian terkait dengan penawaran atau supply. Penawaran atau supply adalah total kuantitas barang atau jasa yang ingin dan dapat ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara banyak barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya.
Hukum penawaran menyatakan semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin sedikit penawaran atas barang atau jasa tersebut.